Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Pak Anggit ya. Masih tetap semangat belajar ya. Oke. Kali ini Pak Anggit akan melanjutkan materi pembahasan teks laporan percobaan ya. Namun sebelum berlanjut, jangan lupa tetap like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan informasi pembelajaran yang lainnya. Oke anak-anak, kita mengingat kembali ya tentang materi yang sebelumnya Pak Anggit sampaikan ya. Yang pertama yaitu apa? Pengertian teks laporan percobaan. Coba masih ingat enggak? Ya, teks laporan percobaan itu adalah teks yang menyampaikan hasil percobaan, baik itu menguji ataupun itu membuktikan sebuah teori ya. Nama lain percobaan itu apa? Betul sekali, yaitu eksperimen ya. Suatu kegiatan untuk membuktikan atau menguji sebuah teori. Nah, itu eksperimen ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke ciri teks laporan percobaan. Masih ingat tidak? Ada 3 ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, fakta. Ciri kalimat fakta yaitu dalam kandungan jeruk nipis terdapat kandungan sekitar 27 mg. Itu kalimat yang bukan fakta atau kalimat opini. Sedangkan kalimat faktanya, dalam 100 mg jeruk nipis terkandung sebanyak 27 mg ya. Jadi kalimat fakta itu yang sudah pasti ya. Tidak ada kata sekitar ya. Tidak ada kata kisaran seperti itu. Selanjutnya yaitu lengkap. Nah, ciri teks laporan percobaan itu harus lengkap. Mengapa? Ya, kalau bisa kalian kalau menyusun dalam sebuah teks laporan percobaan itu harus secara rinci ya, harus secara sistematis ya, dan penggunaan bahasanya pun harus menggunakan bahasa baku supaya si pembaca itu dapat memahami apa yang kita maksud. Yang ketiga, objek ya, objektivitas. Yang dimaksud objek ini sesuatu yang apa adanya ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, seperti itu. Contoh, kalian pernah melakukan percobaan kan? Nah, ketika kalian melakukan percobaan itu, pernah kan kalian mencoba jajanan cilor atau maklor? Nah, di situ kalian menggunakan saus tuh ya. Nah, di dalam saus atau bumbu-bumbu itu terdapat bahan-bahan kimia yang membahayakan. Nah, selanjutnya kalian untuk anak-anak mencoba meneliti kandungan-kandungan saus yang ada di jajanan-jajanan pinggiran jalan. Nah, setelah kalian diteliti, namun di dalam kandungan saus itu tidak semuanya menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya atau pewarna makanan yang berbahaya ya. Jadi kalian harus menulis sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang ada. Itu objektivitas ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke langkah-langkah teks laporan percobaan. Yang pertama ada judul ya. Dalam pembuatan teks laporan percobaan ini, anak-anak harus mencantumkan judul terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya si pembaca itu tahu apa yang sedang kita buat ya. Yang kedua adalah tujuan. Nah, tujuan praktikum ini atau tujuan membuat teks laporan percobaan ini untuk apa? Nah, itu anak-anak dicantumkan tujuannya ya. Yang ketiga anak-anak yaitu mencantumkan alat dan bahan ya. Alat-alat bahan-bahannya, bahan-bahan dasarnya itu apa aja ya. Ditulis secara rinci takarannya, baik itu takaran ataupun ukurannya ya. Yang selanjutnya keempat adalah langkah ya. Jadi langkah-langkah ini atau prosedur ini anak-anak ditulis secara urut sistematis ya.
dan penggunaan bahasanya harus jelas, menggunakan bahasa baku ya, supaya si pembaca itu dapat memahami dengan baik. Selanjutnya yaitu hasil percobaan. Nah, hasil percobaan ini harus ditulis apakah berhasil atau tidak. Nah, kalaupun belum berhasil, alasannya diberikan alasannya ya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ditulis untuk menyimpulkan apa yang sudah kita praktikkan atau sudah kita ujikan ya. Oke anak-anak, cukup di sini dulu ya. Selanjutnya Pak Anggit di video berikutnya Pak Anggit akan membuat eksperimen. Nah, untuk itu Pak Anggit minta saran, kalian cukup komentar di bawah ini ya. Kemudian kalian beri saran eksperimen apa yang harusnya Pak Anggit buat ya. Yang gampang-gampang saja, yang simple ya, supaya Pak Anggit tidak kesusahan mencari alat dan bahan-bahannya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk merangkum apa yang Pak Anggit sampaikan tadi. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.